Aku pasti bisa. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Selamat malam ya. Malam, Sehat. Pak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, puasa lancar Pak. ya. Puasa lancar, puasa. Yang puasa lancar. Alhamdulillah lancar, Pak. Full. Semoga puasanya lancar terus sampai akhir ya. Oke, teman-teman, ternyata kita tidak ada UAS. Tidak ada UAS, tidak ada UTS. Jadi nanti kita langsung ke UAS gitu ya. Jadi UASnya nanti akan berupa project dan UTS-nya itu kita nggak ada, kita skip nanti karena kita istilah kasarnya pembelajaran hanya setengah semester gitu ya. Jadi sekali sekali hadir ini kalian langsung dapat 14 pertemuan gitu ya. Jadi sekali masuk dua 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 gitu ya. Oke. Oke, absen dulu, yang lain sudah saya absen. Yang saya sebutkan namanya ada nggak mahasiswanya? Nurul Khalifa ada? Nurul Khalifah, Nurul, Nurul nggak ada ya. Oke. Cynthia Putri, Cynthia Putri, Cynthia Putri, nggak ada juga ya. Hadir, Pak. Hah? Mana? Oh iya ada, oke. Berarti kurang satu mahasiswa ya yang belum hadir. Good. Oke. Silakan presentasi untuk siapa yang mau duluan atau saya panggil. Hari ini kita presentasi. Hanya presentasiin konsepnya kalian seperti apa, maunya seperti apa, nanti hasilnya bagaimana. Kurang lebih gambaran kasar lah, konsep ya. Silakan. Atau saya panggil aja per kelompok. Di sini ada 9 kelompok. Ya, ada 9 kelompok. Sudah saya catat semuanya, ada 9 kelompok. Silakan. Silakan teman-teman. Konsepnya hanya presentasi konsep. Jadi nggak terlalu lama, kurang lebih satu kelompok itu 15 menit. Kita ya cepat selesai, lebih cepat enak kan. Nggak ada? Saya panggil aja ya. Gimana? Mau saya panggil atau ini? Silakan, silakan. Dipanggil saja kah? Oke, kalau tidak ada jawaban, berarti saya panggil saja deh. Oke, kelompoknya Joyce, Putri Ranti, sama Asalia. Silakan. Bapak, mohon maaf, saya kemarin pikir nggak pakai PPT. Saya lagi buat PPT sebentar, ngebut ya, Pak. Bisa pakai PPT juga nggak apa-apa. Nggak pakai, Konsepnya nggak aja. apa-apa. Oke. Oke. Ya udah, kita lewatin dulu. Kelompoknya Muhammad Jalaluddin, Rian Hidayat, sama Muhammad Rizalu. Bisa, Pak. Kita bisa. Oke, kita bisa. Sip. Oke, silakan. Silakan share screen ya. Waktu udah tepat, saya persilakan. Keren. Ketawa nih. Bener, Pak. Oh, ini siapa nih? Joy sama siapa itu sebelahnya? Oh, bertiga langsung. Wis, keren. Siap, klek. Silakan. Langsung share screen ya. Udah, Langsung Pak, share udah. screen. Waktu udah tepat, saya persilakan. Oke, baik. Teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan kita nggak tahu kelompok berapa, tapi di sini ada Joyce, ada saya Diva, ada Putri. Di sini kita mau menyampaikan satu presentasi ilmiah yang berjudul dengan pentingnya kesehatan mental bagi karyawan di tempat kerja.
Oke, kami mengangkat kesehatan mental di tempat kerja karena kita semua pasti pernah atau akan mengalami fase ini. Termasuk kita bertiga yang sama-sama resign dari tempat kerja karena berpikir itu adalah jalan pintas untuk menghindari stres dari dunia kerja. Nah, tapi faktanya dimanapun kita bekerja, akan selalu berhadapan dengan stres. Lalu jika begitu, apakah kita akan selalu mengambil langkah resign? Atau mungkin sebagian dari kita akan terus-menerus menelan hingga berisiko berpengaruh pada kesehatan mental kita sendiri? Nah, tujuan kita meneliti ini agar kita lebih aware atau lebih peduli terhadap kesehatan mental kita di tempat kerja. Gangguan kesehatan mental di tempat kerja ini bisa mempengaruhi pikiran dan juga perilaku, hingga sulit untuk bekerja dengan efektif. Penyebabnya juga beragam, dapat berupa beban kerja yang berat, lingkungan yang toksik, mendiskriminasi, pelecehan, dan banyak lainnya. Dan yang pasti kurangnya dukungan dari orang sekitar hingga orang terdekat. Dan jika itu terjadi, maka kemungkinan kita akan mengalami penurunan kinerja dan munculnya pikiran negatif. Salah satu contohnya kayak misalkan kalian kerja nih. Kalian di lingkungan kerja yang pasti kan punya rekan-rekan kerja. Tapi pada lingkungan kerja kalian itu rekan kerja kalian yang memang tidak terlalu effort dalam bekerja, tidak terlalu berpengaruh. Terus atasan tuh ngelihat positifnya aja, sedangkan ke diri kalian sendiri tuh dinilai selalu salah, selalu kurang. Itu salah satunya. Lalu jika begitu, apa yang harus kita lakuin? Haruskah kita pendem terus atau resign aja? Atau bahkan harus ngajak berantem orang-orang yang toksik kah? Nah, nggak harus kayak gitu ya. Ada beberapa cara untuk mengatasi kesehatan mental kita, seperti bicara sama atasan untuk mencari solusi, pelajari stres dan kenali apa yang menjadi kebutuhan kalian sekarang, kurangi mencampuri urusan kerja dengan kehidupan pribadi, dan menjaga boundaries antara teman kerja. Yang paling penting sih cari dukungan keluarga, teman, atau bisa jadi masuk komunikasi. Di situasi kayak gitu pasti kan kita selalu berpikir, aduh mau resign deh, padahal dengan situasi kayak gitu tuh itu juga bukan situasi yang tepat untuk mengambil satu keputusan secara buru-buru, karena itu juga dapat membahayakan kita atau mungkin membahayakan orang lain juga. Sebenarnya dari sisi perusahaan pun bisa loh ada upaya untuk menanggulangi hal seperti ini ya, hal yang mungkin udah lumrah terjadi di beberapa perusahaan. Kayak misalkan pimpinan yang fair, menjadi pimpinan yang fair, berusaha menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif, tidak berpihak spesial kepada salah satu karyawan. Nah, setuju banget. Dan sebagai atasan juga harus menerima saran dan masukan dari bawahan juga. Berusaha untuk reach out dengan apa nih permasalahan yang kira-kira terjadi, atau apa sih yang terjadi di lingkungan kerja hingga menghambat kinerja karyawan tersebut. Nah, dengan begitu, tindakan itu bisa meminimalisir dengan begitu tindakan itu bisa meminimalisir terjadinya pergantian karyawan yang berulang dalam waktu berdekatan. Kan gak enak banget ya, di tiap 3 bulan sekali pasti adalah pergantian karyawan, kita ngajarin lagi dari awal, kita nerangin lagi dari awal tentang job desk-nya, entah apapun itu juga berbahaya buat kita. Bukan berbahaya, maksudnya berpengaruh terhadap mental kita. Jadi kayak capek deh ngajarin mulu dari awal, karena lingkungannya tuh yang toksik, yang menyebabkan kesehatan mental kita ya udah resign aja kayak gitu. Jadi penelitian kita yang kita bawa nih yang benar-benar kayak terjadi sama kita gitu loh, yang benar-benar terjadi sama kita, yang benar-benar real ya, di real life kita kayak begitu. Jadi mau tanya? Sudah? Siap. Terima kasih Joyce, konsep yang sangat bagus dan tim. Oke, ini penelitian ini bisa dijadikan penelitian lanjutan. Ini sangat keren gitu ya. Saya hanya kasih Mas tambahan kurang lebih
judul research yang paling bagus adalah pengaruh kesehatan mental di tempat kerja dalam mensejahterakan karyawan. Jadi kasih kata pengaruh nanti ya. Jadi nanti kamu mencari teori tentang indikator bagaimana sih kesehatan mental, bagaimana kesejahteraan karyawan. Nah, tadi faktor-faktornya sudah dijelaskan oleh Joyce dan tim. Itu sangat gamblang ya, sangat bagus. Tinggal dibuat cari teorinya, buat penelitiannya. Nanti ntar kita akan adakan sebaran kuesioner, tapi jangan khawatir, saya akan bantu kamu untuk ngolahnya. Ya, oke. Semangat guys dan tim, sukses selalu, sehat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Pak. Silakan kelompok selanjutnya, siapa yang mau presentasi atau kelompoknya si Rian, ada? Sorry, Muhammad Jalaluddin, Rian Hidayat sama Muhammad Rizalu, silakan. Ada Pak. Oke, silakan. Iya. Mau share screen juga boleh. Silakan waktu dan tempat. Saya persilakan. Nggak usah lama-lama. Yang penting konsepnya kayak tadi itu bagus tuh. Oh begini, begini, begini. Udah gitu. Sampai. Silakan. Yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belum beli ini. Itu udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok kami di sini akan melakukan penelitian yaitu tentang budidaya hewan maggot. Nah, budidaya hewan maggot ini itu latar belakangnya itu pemanfaatan budidaya maggot ini adalah budidaya dengan memanfaatkan larva dari lalat BSF. Ketika kita melakukan kegiatan budidaya BSF atau maggot, kita tentu sebelumnya harus mengetahui posisi kegiatan dan pekerjaan kita. Kegiatan budidaya ini dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian tambahan dari kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sebab dalam pembudidayaan lalat BSF, ini sangatlah mudah dan tidak memakan biaya yang terlalu mahal. Hal ini dapat menjadikan ulat manggot ini menjadi solusi dari pakan alternatif yang dapat menghemat pengeluaran dari pakan ternak atau unggas yang bisa dapat keuntungan bagi masyarakat. Nah, jadi pembudidayaan mangut ini istilahnya kayak menghemat uang lah ya, menghemat biaya buat pakan ternak. Terus udah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Untuk rumasan masalah kenapa kelompok kami memilih untuk membudidaya hewan maggot ini adalah yang pertama yaitu bagaimana sih mekanisme budidaya larva maggot itu. Yang kedua, apakah jumlah makanan berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan ulat maggot? Yang ketiga, apakah budidaya hewan maggot ini dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat? Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menentukan mekanisme budidaya larva maggot. Yang kedua, menentukan pengaruh jumlah makanan terhadap perkembangan larva maggot. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Iya. Jadi kelompok kita itu akan meneliti sebuah hewan maggot itu, jadi kita bandingkan dengan pakan pabrikan. Jadi lebih mana yang cepat berkembang biak ayamnya itu dengan pakan pabrikan atau dengan ulat manggot. Jadi kita bandingkan dengan pakan pabrikan sama ulat manggot itu. Ya, sekian dari kelompok kita. Jadi gitu Pak. Jadi kelompok kita itu
membandingkan antara pakan manggot ini dengan pakan pabrik gitu. Lebih cepat mana tumbuhnya atau besarnya. Itu aja sih, Pak. Oke, cukup Oke, sekian yang dapat coba kami jelaskan. Terima kasih. jadi bagus sekali ini, keren banget ya budidaya hewan mangrove gitu ya. Jadi pengen diambil judul researchnya apa kira-kira? Pertama fokus ke budidaya hewan mangrove sebagai pakan hewan ternak. Ini antara ini dengan Ya, pakan pabrikan. ya Pak, maaf Pak. Tadi putus-putus. Saya ulang ya. Kamu pengen ambil judul judul penelitian kamu ini adalah kamu akan fokus pada budidaya hewan mangrove sebagai pakan alami hewan ternak. Maaf Pak, bisa Pabrikan. diulang Pak. Suaranya nggak dengerin aja. Ya, suara saya kurang jelas ya. Ulang ya. Oke Pak. Eh, kamu akan memilih judul penelitian ini adalah budidaya hewan mangrove sebagai hewan ternak. Suaranya hilang-hilang Pak. Saya catat deh di sini ya. Oke Pak, maaf Pak. Saya catat di nggak apa-apa, nggak apa-apa. Budidaya hewan mangrove sebagai alami hewan ternak atau perbandingan pakan alami eh, dengan pakan pabrikan. Nah itu, kamu fokus kemananya? Jadi kamu mau pilih judul yang mana? Fokusnya ke budidaya hewan mangrove-nya. Iya Pak, izin Yang jawab. ya, Tadinya sih kita mau sekalian Pak, sekalian budidaya, sekalian pengen membandingkan Pak. oh ya udah berarti ya udah nanti kita judulnya tetap budidaya budidaya mangrove aja ya sebagai pakan alami ya judul yang pertama ya. Oh iya, oke. Ya jadi nanti di dalam judul yang pertama kamu ini nanti kamu akan penelitiannya apa tambahan penelitiannya adalah membandingkan antara pakan alami dengan pakan pabrikan. Betul, Oke, betul Pak. good. Ya, oke, sip. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi judulnya itu ya. Oke, nanti ntar akan saya share. Oke, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Oke, sekarang kelompoknya Laura. Ini kayak judul-judul apa konsepnya keren-keren nih. Ya, kelompoknya Laura, Dita, dan Hana. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih Pak. Mohon ditunggu ya. Kita mau persiapkan share screen-nya terlebih dahulu. Siap, siap. Halo, selamat malam semuanya. Kita Halo.
Malam-malam. Ya, jadi kita akan mempresentasikan tentang cara meningkatkan penjualan properti melalui platform digital studi khusus Meta Edge. Di sini kita udah bikin jurnalnya ya. Untuk pemasaran ini kita memakai aplikasi Ads. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Ya nggak apa-apa, santai aja. Halo Pak, malam. Pak Ferry, suara Dita kedengeran nggak Pak? Terdengar kita, terdengar. Ya. Oke. Ya. Mungkin di sini kan lagi ini juga ya Pak ya. Aku izin bantu nih Pak. Oke. Sebentar ya Pak. Aku izin bantu. Ya. Ini materinya share screen dari Hana. Kelihatan ya Pak ya? Aman ya? Aman. Iya. Kelihatan semua Sebelumnya kok. tuh karena dari pas lagi awal kita masuk ya Pak ya, kita tuh ngenya tuh langsung buat gini Pak. Jadi tadi jujur kaget aja, nggak ada yang share screen gitu. Cuman mungkin boleh sekalian masukkan juga ya Pak, mungkin apa yang kurang dari materi kita yang udah kita siapin. Dan di sini kita buat dari konsepnya apa ya? Kita tuh bikin gimana sih caranya meningkatkan penjualan properti melalui platform digital. Nah di sini kita pakainya ya Pak ya, platformnya itu pakainya Meta Ads. Nah Meta Ads itu mungkin aku di sini sebenarnya mau ngajak kayak interaksi juga nih. Mungkin teman-teman pernah nggak sih ngelihat ada iklan rumah atau iklan apapun di sosial media, baik itu di Facebook atau Instagram. Pak Ferry pernah nggak Pak ngeliat iklan Pak? Iklan rumah-rumah atau apapun lah Pak. Ketika kita lagi scroll Instagram atau kita lagi buka story Instagram gitu Pak. Hana boleh dibantu ini? Hana boleh dibantu ya? Iya, yang pendahuluan ya. Oke. Ini saya langsung masuk aja ya Pak ya. Jadi di sini tuh sebenarnya pemasaran yang kita pakai kan ads nih Pak. Pemasaran yang kita pakai itu namanya ads manager. Nah ads manager ini gunanya ini Pak, kita buat masarin properti atau sebenarnya produknya apa aja sih Pak. Cuman di sini kita lebih fokusnya ke properti Pak. Nah masarinnya ini tuh Pak, kita bisa via dari ads manager itu akan nyambungnya Pak ke Instagram, terus juga akan nyambungnya juga ke di sini aku dari MetaS ya Pak ya, ini akan nyambungnya ke Instagram plus juga akan nyambungnya ke Facebook juga sih Pak. Jadi dari Meta Ads itu nanti iklannya bakal munculnya di sosial media kayak Facebook sama Instagram, itu bakal nanti dikonekin ke WhatsApp. Nah di sini juga Dita ada masukin contohnya aja nih, boleh Hana dari landasan. Oke. Nah Hana boleh yang landasan teorinya Hana. Oke, di sini juga Dita sekalian jelasin ya Pak ya. Di sini kan kita ada konsep landasan teori juga nih Pak. Nah biasanya tuh kalau marketing ini ya Pak ya, pasti selama Dita ini belajar dari pengalaman juga ya Pak. Teori bauran pemasaran atau marketing mix. Nah kita di sini ada 4P, produk, price, place, promotion. Nah tentunya kita pakai platform Meta Ads juga kita tetap perhatiin juga sih Pak, tetap perhatiin. Ini kan berdasarkan dari Dita cari-cari juga nih Pak ya. Produknya itu seperti apa, harganya seperti apa, terus tempatnya di mana, sama promosinya kita seperti apa.
Nah, sama yang kedua juga kita di sini ada segmentasi pasarnya, Pak. Nah, segmentasi pasar itu kita maunya seperti apa sih? Kayak contohnya sih, Pak, kalau misalnya di properti ya, Pak ya. Di properti itu kalau kita jual di Tangerang itu biasanya dia nggak akan ke seluruh Indonesia jualnya sih. Pasti lebih ke arah titik-titik ring 1 terdekat aja. Nah, yang ketiga juga di sini kita ada teori perilaku konsumen, konsumen behavior. Seperti yang kita tahu nih Pak, konsumen itu sebenarnya unik-unik juga sih Pak. Konsumen itu unik-unik juga. Ketika kita mau ngejual satu barang di properti ini, bisa dibilang tipikal konsumennya itu lebih sensitif sih Pak. Lebih sensitif dalam arti ada yang memang konsumennya itu terbuka, ada yang memang konsumennya itu lebih tertutup yang nggak terlalu banyak omong, tiba-tiba langsung beli. Ada yang mungkin konsumennya banyak tanya-tanya dulu, compare-compare dulu gitu. Nah, yang keempat juga di sini kita hubungan sama pelanggan. Jadi walaupun kita pakainya Meta Ads, ujung-ujungnya ini masuk ke ranah yang namanya closing skill, Pak. Nah, ini masuk ke ranah yang namanya closing skill. Bagaimana sih cara jualan kita? Jadi Meta Ads ini sebenarnya platform kita buat menghubungkan dari sosial media iklan kita yang kita iklankan untuk dikonversikan ke WhatsApp dan akan langsung chat dan akan langsung jadi chat-chatan gitu sih Pak, chat di WhatsApp sama sales atau agentnya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menjualnya? Cara kita menjualnya sih balik lagi sih Pak, itu dari closing skill kita, itu dari materi closing skillnya juga. Nah, itu masuknya ke dalam hubungan dalam pelanggan gitu. Jadi kayak bagaimana cara kita mendekatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, itu bisa terjadi penjualan juga. Oke. Anak boleh dibantu scroll lagi? Anak mungkin boleh dibantu jelasin juga, Anak. Kita gantian. Oke, untuk metode sistem kerja digital dalam dunia properti itu kita pakainya Ads, Google Ads ya. Jadi ini cara-caranya untuk pembuatannya, Kak. Ada beberapa menu dalam Ads Manager yaitu Awareness, Trickle, terus Engagement, Lead, Ads Promotion, sama Sales. Ini adalah halaman-halaman dalam Ads Manager. Di sini ada halaman kedua bisa digunakan untuk managing lokasi, umur, dan audiens. Terus ada halaman ketiga itu, oh sudah, cuma sampai sini aja. Mungkin bisa disimpulkan oleh Laura. Oke, boleh minta tolong Hana tampilannya dikeatasin lagi ya. Oke. Bagian Meta Ads ya. Ya ini. Iya. Jadi teman-teman izin menambahkan, nah di sini ada tampilan bagian uang yang harus dikeluarkan ya mengenai iklan seperti itu teman-teman. Jadi uang yang dikeluarkan untuk iklan kita bisa pilih teman-teman seperti itu. Contohnya 50.000. Jadi setiap ada konsumen atau audiens yang ngelihat iklan kita kayak gitu, itu satu audiensnya bisa 10.000. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan uang sebesar 50.000, teman-teman bisa dapat 5 audiens seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang tadi Dita bilang, media sosial ya. Media sosial yang Dita maksud mungkin Facebook ya teman-teman. Jadi media sosialnya adalah Facebook. Si Meta Ads ini adalah perantara agar
si audiens atau konsumen ini yang melihat iklan pemasaran tersebut di Facebook bisa tersambung ke WA gitu teman-teman, bisa lebih lanjut ke WA. Jadi Meta Ads ini adalah perantara seperti itu teman-teman. Oke, Hana, boleh lanjut ke bawah. Nah, di sini ada tampilan lokasi ya teman-teman. Yang berwarna merah ini menandakan teman-teman yang hijau ini ya, yang hijau dulu. Yang hijau ini adalah kalau misalnya teman-teman ingin memilih opsi kemana aja nih jangkauannya, kayak gitu teman-teman. Kalau yang hijau, kalau yang warna hijau berarti itu adalah opsi yang teman-teman pilih, yang bakalan iklan tersebut sampai kepada daerah tersebut. Nah, yang merah itu adalah opsi yang mana misalnya teman-teman nggak mau nih, kalau misalnya iklan teman-teman bakal sampai ke daerah Cipondoh kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa memilih opsi Cipondoh untuk yang berwarna merah seperti itu teman-teman. Oke, lanjut Hana. Nah, di sini ada usia ya teman-teman. Teman-teman bisa milih target usia seperti itu. Oke, lanjut Hana. Nah, berdasarkan dengan materi yang barusan kelompok kita bahas, kesimpulannya yaitu potensi pemasaran era modern didominasi oleh pemasaran melalui iklan yang diunggah pada media sosial yang tadi aku bilang, contohnya Facebook seperti itu teman-teman, dan dapat diakses melalui perangkat pribadi seperti handphone kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya kesimpulannya ada jangkauan audiens yang luas karena Meta Ads dapat menjangkau orang-orang yang berada di area geografis tertentu. Yang selanjutnya adalah feedback yang efektif secara langsung, seperti tadi ya teman-teman. Jadi teman. Selanjutnya ada beragam format iklan yang fleksibel seperti iklan gambar, iklan video, iklan story, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memilih loh opsi iklannya kayak gitu. Konten yang kita mau unggah seperti itu. Selanjutnya ada pelaporan dan analisis kinerja yang mendetail. Izin tanya teman-teman, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Oh iya, oke, makasih Kak. Saya putus-putus, Pak. Iya. Oh, putus-putus ya? Iya, Oh iya, di oke, maaf ya. Iya, jadi lanjut ya. Yang selanjutnya adalah pelaporan dan analisis kinerja yang mendetail. Seperti tadi di atas yang sudah dijelaskan. Contohnya ada traffic, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada meningkatkan visibilitas merek. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Laura, Dita, dan Sama-sama, Pak. Nah, Ya, oke. Ini presentasi yang bagus ya, sangat bagus. Jadi apalagi udah mulai jelas ya format jurnalnya udah kelihatan banget, itu luar biasa gitu ya. Oke, eh, yang masukan dari saya itu jangan pakai yang 4P. Kalau 4P itu sudah tertinggal, itu kebanyakan sekarang kita pakai 7P. Jadi kamu lebih fokus nanti ke 7P. Nanti kamu bisa cari ya 7P itu apa. Itu lebih detail lagi ya, ya. Betul. Ya, itu pakainya 7P lebih oke. Terus yang kedua, eh, kalau misalnya kamu pakai Facebook, setahu saya sekarang Facebook sudah tidak boleh iklan. Heeh. Wah, kalau kamu iklan di Facebook nanti bakalan ke blokir nanti. Bisa, Ya. Pak. Heeh. Bisa. Bisa ya. Aku mau tahu deh. Pokoknya waktu itu Aktif iklan di dulu. Facebook
Oke, Iya. di Facebook itu diblokir ya. Oh, enggak, justru Pak, aku izin info ya Pak ya. Kalau misalnya iklan ini, si Meta ini, jadi dia ini bisa menghubungkan sebenarnya nggak cuman di Instagram atau di Facebook aja, tapi kita tuh bisa menghubungkan ada satu lagi namanya audience network. Jadi audience network ini Oke, ketika kita lagi buka Google nih, terus tiba-tiba ada iklan muncul. Nah, itu masuk settingan Meta Ads juga. Ada kan kayak kita lagi buka Google atau kita lagi buka mungkin klik link apa gitu Pak, terus tiba-tiba iklan apapun muncul gitu Pak. Itu bisa disetting dari Meta Ads juga, itu masuknya di audience network. Cuman kalau pakai seperti itu sih nggak oke Pak, karena nanti yang masuk akan random dan orang-orang nggak jelas. Gitu, nggak jelas dalam arti bisa anak kecil yang lagi main game atau apa gitu. Karena kejadiannya tuh settingnya tuh ini berdasarkan pribadi juga ya Pak. Kejadian settingnya tuh saya udah pernah 2 kali setting yang pakai audience network dan enggak. Bahkan ada yang bilang kalau pakai Facebook pun memang nggak oke karena orang-orangnya terlalu random. Tapi nyatanya yang namanya rezeki itu ya Pak ya, itu kan orang nggak ada yang tahu juga ya Pak. Sama kenapa saya tuh masih tetap masukin Facebook di sini, karena rata-rata orang beli properti itu pasti usianya ya Pak ya, orang-orang mungkin yang bukan umur 19 tahun Pak, orang-orang yang minim sekali umurnya 25 tahun atau 25 tahun ke bawah lah Pak, mulai dari 25 tahun ke atas. Jadi ada sebabnya juga kenapa masih pakai Facebook, karena rata-rata orang 30 ke atas yang lebih berpotensi buat beli properti itu pasti pada mainnya Facebook semua Pak dibandingkan Instagram. Jadilah Pak di Facebook itu masih sangat bagus sekali untuk jualan properti, untuk beriklan. Dan sampai sekarang Pak, itu iklan properti iklan apapun ya Pak ya, di Facebook itu tidak akan diblokir Pak, karena itu masuk dalam satu ranah Meta Ads. oke, boleh, nggak apa-apa. Cek, itu boleh dikembangkan, tapi kamu harus cari KPI-nya ya, Key Performance Indikatornya dulu masing-masing ya. Oke, ini di KPI. Jadi dari KPI itu nanti kamu bisa lakukan dengan menggunakan analisis SWOT juga bisa. Ya, nanti ntar metode analisisnya kamu menggunakan metode analisis SWOT. Jadi kamu eh, cari internal dan eksternalnya, ya. Itu salah satunya nanti ntar ada pesaing di situ, 7P. Makanya itu kenapa saya bilang pakainya 7P bukan pakai 4P. Karena kalau misalnya 7P itu nanti ntar kamu akan cari pesaingnya gitu, perbandingan harga. Nah, itu lebih keren lagi nanti, ya. Oke. Bisa tambahkan nanti ke teori ke situ ya. Segmentasi pasarnya sudah oke, semua sudah komplit. Tinggal analisanya aja, nanti kamu tinggal pakai 7P dan kamu cari KPI, Key Performance Indikatornya masing-masing. Itu pasti kamu akan ketemu dengan penelitian kamu akan lebih sempurna lagi nantinya. Iya Pak. Oke? Oke. Good. Oke, thank you Dita dan tim Hana. Good luck. Thank you Pak. Oke, thank you. Oke, kita masuk ke jadi judul penelitiannya, saran saya adalah meningkatkan penjualan properti melalui platform digital dengan studi kasus Meta Ads ya. Ya, betul, Pak. Oke, good. Ya udah. Sip. Berarti semangat, tinggal kita lanjutkan ke langkah tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke Siti Koliso sama Siti Hodijah. Silakan. Ini seru-seru juga sih. Silakan. Ada kelompoknya Siti Septianingsih, Siti Koliso ada ya? Oke, silakan. Kok miring-miring kameranya? Ya, udah. Soalnya kalau enggak saya melihatnya miring-miring, repot saya. Oke, silakan. Bentar Pak. Septianingsihnya mana? Ini Pak, kita berdua. Oh gitu, oke. Maaf, saya belum gabung. Nggak apa-apa. Silakan. Oke Pak, bentar. Ya, mau share screen, silakan share screen.
Baik, konsep kita itu adalah penelitian pengaruh variasi harga dan kualitas produk. Jadi, harga dan kualitas produk adalah dua faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Variasi harga dan kualitas produk dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Contohnya itu seperti smartphone. Iya. Smartphone adalah salah satu produk yang paling populer di kalangan konsumen. Harga dan kualitas produk adalah dua faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Variasi harga dan kualitas produk dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Jadi di sini kita akan membuat diagram yang pertama ada variasi harga, ditentukan dulu variasi harganya seperti apa, terus kedua ada kualitas produk, terus selanjutnya ada keputusan pembeli. Nah di sini dulu kita akan membuat tabel. Tabel yang pertama ada variasi harga, kualitas produk, dan keputusan pembeli. Di sini ada variasi harga rendah, kualitas produk rendah, dan keputusan membeli tidak membeli karena kualitas produknya itu rendah walaupun harganya itu rendah. Terus yang kedua ada variasi harga rendah, kualitas produk tinggi, keputusan pembeli yaitu membeli karena kualitas produknya itu tinggi. Variasi harganya rendah, kualitasnya tinggi, jadi konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga ada variasi harga tinggi, kualitas produk rendah, keputusan pembeli yaitu tidak membeli karena harganya tinggi tapi kualitas produknya rendah. Yang keempat ada variasi harga tinggi, kualitas produk tinggi, dan keputusan pembeli yaitu membeli karena harga dan kualitas produknya itu sama-sama tinggi. Selanjutnya yaitu ada garis besar yang lebih spesifik adalah pengenalan kualitas produk. Definisi kualitas produk yaitu kualitas produk adalah kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Kualitas produk juga dapat didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian produk dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Waliso. Jadi tujuan penelitian kita itu untuk mengetahui pengaruh variasi harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu untuk mengetahui pengaruh variasi kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan untuk mengetahui interaksi antara variasi harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen.
Lalu kita menggunakan metode penelitian yaitu desain penelitian, sampel, instrumen penelitian, dan analisis data. Ya, gimana? Nah, ini kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu variasi harga dan kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk smartphone. Perusahaan harus mempertimbangkan harga dan kualitas produk dalam strategi pemasaran mereka untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Mungkin itu saja, Pak. Kita cukup sampai di situ. Oke, jadi eh, ini masih kurang bias ya, masih agak bias dikit. Jadi kamu pengen bandingkan variasi harga dan kualitas produk terhadap apa? Terhadap apa ya? Jadi kan Terhadap milih eh, pembelian konsumen, Pak. pembelian produk, Iya, terhadap pembelian produk apa produk apa? kalau untuk produk kami tentukan sih, Pak. Oke, jadi rencana kamu ini kamu pengen bikin sistemnya atau kamu pengen bikin apanya? Atau hanya berdasarkan hanya sebatas analisa saja? Sebatas analisa saja, Pak. Sebatas analisa ya. Iya. Hmm, ya udah nggak apa-apa. Nanti ntar kita, tapi ini agak lumayan oke sih. Cuman kalau mau lebih oke lagi, kamu bikinnya nanti bikin sistem sebenarnya. Kalau udah kayak gini, lebih bagus kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa, kita jalankan dulu. Nanti di tengah jalan kita akan coba lihat lagi, pantau lagi ya. Iya, Pak. Oke, jadi kurang lebih judulnya kamu ini adalah pengaruh variasi harga dan kualitas produk terhadap pembelian produk apa. Nanti ya, kamu harus tetapkan produknya apa. Apakah Iya. kamu pengen produk smartphone atau misalnya produk apa, silahkan. Tapi nanti Iya, dia Pak. harus produknya masih belum jelas di sini, ya. Jadi lebih Iya, Pak. spesifik lagi. Jadi supaya kamu pembahasan penelitian kamu ini terfokus pada apa, begitu ya. Baik. Oke. Jadi nanti tugasnya kamu nanti akan adalah mencari indikator dari misalnya indikator harga itu apa, indikator kualitas produk itu apa, gitu ya. Oke, nanti Baik, kita Pak. tinggal ambil salah satu, kita akan hitung secara statistikal eh, sehingga kamu ngambil dapat kesimpulan kamu itu tadi, gitu. Jadi kamu Baik. udah belum belum lakukan analisa tapi bisa ngambil kesimpulan. Nah, itu yang agak unik sih. Makanya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita upayain, usahakan semaksimal mungkin ya. Oke? Baik. Tetap semangat terus ya, Siti. Siti sama Septianingsi ya. Iya, Pak. Siti Koliso sama Siti Hodijah ya. Dan Septianingsi. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Oke. Kembali, Pak. Iya.
Oke, kelompok selanjutnya adalah kelompok Dania, Sylvia, dan Marsyanda. Ini juga seru nih. Baik, Pak, lagi Silakan. ditetapkan dulu. Siap. Malam Pak Ferry, izin mau nanya dong. Boleh, silakan. eh ini jadi konsep penelitiannya hampir mirip tadi sama kelompoknya Siti Holiso. Kalau kita tapi di keputusan pembelian konsumen. Sorry. Pengaruh pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian di aplikasi e-commerce. Baiknya kita ganti atau lanjut aja, Pak? Ibarat gini loh. Jadi kamu misalnya bahan dasarnya nih ayam nih. Ayam ini kan bisa dijadikan semur, bisa dijadikan soto, bisa dijadikan macam-macam. Tapi bahan dasarnya sama nggak apa-apa. Cuman kan Oh, nggak konsep apa-apa. teorinya akan berbeda ya, gitu. Beda sih ya. Nggak apa-apa. Nanti kan kamu pasti nggak mungkin sama dong antara kamu dengan yang kelompok yang lain tuh nggak mungkin sama. Pasti ada perbedaan, gitu. Oke, berarti lanjut aja ya, Pak. Lanjut aja nggak apa-apa, ya. Oke, udah. Thank you, Pak. Oke. Yo. Ayo silakan kelompoknya Dania, Sylvia, dan Mas Chandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena nggak untuk mempresentasikan konsep penelitian kami, tapi kami akan menjelaskan konsep tersebut di masing-masing tempat. Jadi ya minta tolong itu slide-nya. Untuk penelitian kepuasan pelanggan saat berbelanja di Alfamart umumnya mencakup beberapa aspek sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kualitas pelayanan, penilaian terhadap keramahan dan kecepatan pelayanan karyawan Alfamart. Jadi, penelitian untuk kualitas pelayanan ini bisa kita lihat dari keramahan karyawan kepada pelanggannya. Dari situ juga kita akan melihat pelayanan kecepatan mereka terhadap pelanggan itu seperti apa. Dan yang kedua itu ada proses pembayaran. Kemudahan dan kecepatan dalam proses pembayaran di kasir. Nah, dari kita ini kan mostly banyak yang ngeluh soal pelayanan kasir mereka ya di Alfamart ini. Entah karena kasirnya itu jutek atau saat melakukan transaksi pembayarannya itu lama. Dari situ kita akan lebih teliti lagi. Bisa kita tanya juga dari karyawannya kenapa mereka bisa kayak gitu, dan kita juga akan melakukan wawancara atau kuesioner kepada para pelanggan yang merasa saat melakukan pembayaran mereka itu nggak puas sama pelayanan dari karyawan Alfamart itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dania. Pak, izin pakai HP-nya Cynthia ya, Pak. Silakan. Lalu yang selanjutnya ada ketersediaan produk. Ketersediaan produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan saat berbelanja di Alfamart. Faktor ini dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan
Karena ketika mereka dapat menemukan produk yang dibutuhkan, mereka akan lebih puas. Lalu selanjutnya ada harga produk. Harga produk yang sesuai dengan kualitas produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kemungkinan pembelian ulang dan kemungkinan merekomendasikan kepada orang-orang di sekitar. Lalu ada promosi dan diskon. Kepuasan terhadap program diskon atau promosi yang ditawarkan oleh Alfamart sama seperti harga produk yang bisa ada kemungkinan untuk direkomendasikan kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silva. Oke. Untuk selanjutnya ada di fasilitas toko. Dari fasilitas toko ini kita bisa kita mencari survei kepada pelanggan itu bagaimana toko yang mereka kunjungi, apakah tokonya bersih, apakah mereka nyaman saat berbelanja, dan dari situ kita bisa tahu apakah pelanggan pun bisa puas dengan kebersihan dan kenyamanan dari toko tersebut. Next, dan Silva udah berubah belum? Belum. Oh, udah. Persepsi merek. Oke. Dari persepsi merek ini, kita juga mencari tahu seberapa positif sih persepsi pelanggan terhadap merek Alfamart secara keseluruhannya, mulai dari kebersihan, kenyamanan, dan kualitas pelayanannya, atau dari promo harga diskon, dan sebagainya. Nah, inti dari penelitian ini kita bisa simpulkan itu sebenarnya penelitian kita ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan rekomendasi untuk meningkatkan layanan. Jadi kita mencari tahu nih, meneliti apa aja sih yang customer-customer Alfamart tuh merasa puas dari harga, kualitas pelayanan, kenyamanan toko, dan kebersihan toko. Dan kita juga mencari tahu kira-kira pelanggan itu merekomendasikan apa sih buat Alfamart supaya Alfamart tuh semakin lebih baik lah gitu dan semakin maju buat ke depannya. Selanjutnya boleh dari Marshanda. Jadi untuk metode penelitian kita ini akan memakai metode kuesioner sama wawancara customer Alfamart secara langsung. Jadi dari situ tuh kita akan mendengar langsung lah ya dari mereka itu tentang kepuasan mereka saat berbelanja di Alfamart. Ya, paling itu Pak dari kita konsep dasarnya. Oke, terima kasih. Bagus ya, ini bagus banget gitu ya. Jadi kamu harus ini ya banyak ini nih nanti nih, banyak hal yang dinilai nih. Ada yang kerja di Alfamart? Dania Pak, Pak, Dania. Dania kerja di Alfamart, oke. Ya udah, itu nanti faktor-faktor kepuasan pelanggan kan biasanya kalau di Alfamart kan ada tuh pilihan puas, tidak puas gitu ya, begitu di kasir ya. Itu juga bisa jadi penelitian. Nah, kalau saran saya sih nanti kalau misalnya terlalu banyak, mendingan kamu ambil salah satu faktor, kamu kembangin di situ, kamu kaitkan dengan misalnya faktor dari pelayanan, dan misalnya kepuasan pelanggan, gitu. Bisa ya. Tapi kalau misalnya kamu identifikasi faktor-faktor ini nanti lumayan cukup panjang sih. Cuman sebagai masukan aja buat dari saya, kamu ambil salah satunya misalnya satu atau dua faktor, lalu kamu kaitkan dengan kepuasan pelanggan. Jadi misalnya pengaruh
tier dan keramahan pelayanan, kepuasan pelanggan saat berbelanja di Alfamart itu juga boleh. Ya, ambil satu atau dua faktor terhadap kamu kaitkan dengan kepuasan pelanggan. Jadi nanti ntar kamu cari masing-masing indikator itu, lalu kamu uji dengan statistikal itu menghasilkan apa. Oh ternyata ada nggak sih pengaruhnya? Kalau misalnya nggak ada, pengaruh apa lagi yang lain? Nah itu dia. Ya, jadi ini bisa satu konsep kamu ini bisa jadi 3 atau 4 jurnal nanti. Hebat ya, keren ya. Jadi seperti itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya ini ada satu bahan dasar ayam, ini bisa dijadikan apa-apa-apa-apa, nah itulah dia. Jadi inilah yang bisa kamu lakukan. Oke? Good. Ya. Perkenalkan lagi nanti kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Sama-sama. Oke, sekarang masuk ke kelompoknya Cynthia Putri, Siti Hasana, sama Siti Madinah ya? Ada nggak? Iya Pak, Cynthia Putri, Siti Hasani, sama Suci Madinah. Iya. Bisa dimulai Pak sekarang Pak? Bisa, silakan. Baik, saya Siti Hasani ingin menjelaskan tentang konsep dari kelompok kami. Judul konsep kelompok kami yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi konsumen terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Gojek di Kota Tangerang. Nah, kelompok kami di dalam judul yang Pelan-pelan kok beda. Gimana? Kenapa Pak? Konsepnya apa? Judulnya itu pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi konsumen terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh kualitas pelayanan. Ya, pengaruh kualitas pelayanan Dan persepsi konsumen terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Gojek di Kota Tangerang. dan persepsi konsumen Terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Gojek di Kota Tangerang. pada layanan jasa Gojek ya? Iya, Jasa Gojek di Kota Tangerang. beda kemarin. Ya udah, oke. Bisa dilanjut Pak? Hah? Ya, udah nggak apa-apa. Sip, lanjut. Di dalam judul yang kami buat terdapat 2 variabel X dan 1 variabel Y, yakni kualitas pelayanan sebagai X1, persepsi konsumen sebagai X2, dan kepuasan konsumen sebagai Y. Nah, di sini konsep sebenarnya ada kerangka konseptual, yaitu kerangka konseptual kelompok kami di mana ada kualitas pelayanan sebagai X1, persepsi konsumen sebagai X2, dan kepuasan konsumen sebagai Y. Nah, di mana nantinya kami akan melakukan uji data apakah variabel X1 terdapat pengaruh terhadap variabel Y, apakah X2 terdapat pengaruh terhadap Y, dan apakah variabel X1 dan X2 terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Nah, dilanjut oleh Cynthia Putri ya, Pak. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi penelitian kami ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat pada positivisme, dan metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian ini juga menggunakan instrumen penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan asosiatif dengan kausal. Penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan hubungan kasual adalah hubungan bersifat sebab akibat, yaitu variabel salah satu variabel independen memengaruhi variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan persepsi konsumen dan variabel dependen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci, Pak. Silakan Suci dibuka mic-nya. Bentar Pak, Sucinya nggak tahu kemana ya. Oh, Sucinya nggak bisa on mic nih. Mungkin bisa dibantu. Iya Pak, bentar. Baik, populasi pada penelitian ini adalah konsumen Gojek. Nah, populasi penelitian ini adalah 36 konsumen Gojek di Kota Tangerang sebanyak 36 sampling. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel yaitu dengan menggunakan teknik sampel jenuh, di mana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Nah, sampel jenuh ini adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Data diambil menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 dan disebarkan dengan Google Form. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 24 untuk menguji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Sudah Pak, terima kasih. Oke, jadi penelitian ini yang kamu akan buat, tapi jumlahnya itu nggak mungkin bisa 36 karena penelitian penduduk kota Tangerang aja udah berapa gitu kan ya. Nanti ntar kita coba kalin lah nanti ya. Terus kualitas pelayanan ini sebenarnya sudah pernah ada jurnalnya ya, tahu saya sih ini. Maaf Pak, belum ada. Saya Belum. sudah cari. Sudah ada, sudah cari ya. Oke, ya ada nggak apa-apa. Kalau misalnya belum ada itu sangat bagus. Jadi ini bisa jadi penelitian yang eh, meningkatkan performa Gojek nanti ya. Siapa tahu Gojek kan kesian yang Gojek ini kan kalau tidak ada reviewnya, tidak ada penelitiannya, itu sangat disayangkan nantinya. Ya bisa meningkatkan kualitas pelayanan nanti. Oke, good. Kita lanjut ya. Dilanjutkan ya penelitiannya ya. Oke, kita masuk ke kelompok berikutnya. Kelompok AI ya, Ayita, Najwa, dan Nurul. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk dari kelompok aku yaitu meningkatkan penjualan melalui pemasaran media sosial. Konsep dasar itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk membangun kesadaran merek, membuat calon pelanggan mengenal dan mengingat merek kita.
Terus membangun komunitas, membuat komunitas dengan pelanggan yang loyal dan aktif. Selanjutnya, meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan dengan mempromosikan produk dan jasa yang kita miliki. Selanjutnya di sini ada strategi pasar, mengidentifikasi target pasar itu berdasarkan minat dan perilaku. Contohnya, misal kita jual produk fashion. Produk pasar target pasar yang kita tujukan yaitu kepada remaja dan dewasa muda atau untuk sebutan zaman sekarang itu Gen Z. Selain target pasar itu bisa melalui media sosial. Misalnya, membuat konten yang menarik, menggunakan hashtag yang tepat, membuat iklan yang efisien, efektif, membuat influencer, dan membuat kontes atau giveaway. Selanjutnya, di sini ada jenis pasar, jenis media sosial. Jenis media sosial sesuai dengan target pasar. Contohnya, kalau target pasarnya adalah remaja, kita bisa menggunakan aplikasi yang lagi hits sekarang yaitu Instagram atau TikTok. Karena platform tersebut itu sangat populer di kalangan remaja. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan pada Aita. Ya, silakan. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya fokus pada target pasar dengan mengenal target pasar. Kenali target pasar dengan lebih baik, termasuk kebutuhan, minat, dan perilaku mereka. Dengan membuat konten yang relevan, dengan target pasar supaya mereka merasa bahwa konten yang kami buat itu berguna dan menarik bagi mereka. Menggunakan bahasa yang tepat gunakan bahasa yang tepat untuk berkomunikasi dengan target pasar sehingga mereka dapat memahami pesan yang kami sampaikan dengan lebih baik. Selanjutnya, membangun komunitas. Bangun hubungan yang kuat dengan pelanggan sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas kami, membuat konten yang interaktif, lalu seperti membuat kuis, survei, atau kompetisi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, seperti mendengarkan cerita pelanggan, bagaimana dengan menggunakan produk kita, lalu menggunakan influencer untuk membantu mempromosikan produk atau jasa untuk mempromosikan produk kita sehingga dapat meningkatkan jangkauan dan keterlibatan lebih luas lagi gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aita. Yang selanjutnya ada evaluasi strategi. Bentar. Selanjutnya ada evaluasi strategi mengukur kinerja. Mengukur kinerja itu strategi media sosial kami menggunakan metrik seperti jangkauan, keterlibatan, dan konversi. Terus menganalisis data yang kami kumpulkan untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Lalu mengatur strategi. Atur strategi itu
atur strategi media sosial berdasarkan hasil analisis datanya, sehingga kami dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Jadi alasan kami memilih tema ini karena pemasaran melalui media sosial itu memungkinkan bisnis dapat dengan cepat menyesuaikan strategi berdasarkan tren pasar, umpan balik pelanggan, dan hasil kampanye. Gitu, Pak. Oke, gimana? Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Jadi intinya kamu pengen bikin media sosial atau apa ya? Lebih ke target peningkatan penjualan media sosial. Peningkatan penjualan media sosial. Berarti kamu membandingkan antara media sosial A, B, C, D gitu ya? Atau bagaimana? Iya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Jadi kamu pengen ngambil media sosialnya apa aja? Targetnya tuh Instagram sama TikTok sih, Pak. Sama TikTok. Jadi perbandingan media sosial. Kenapa, Pak? Ngebandingin, jadi kamu intinya pengen ngebandingin media sosial kan? Iya, Pak. Apa aja tuh media sosialnya? Sebenarnya iya sih lebih ke Instagram sama TikTok sih, Pak. Instagram dan TikTok ya. Betul. Oke, perbandingan media sosial, Instagram dan TikTok dalam meningkatkan penjualan gitu ya. Iya. Iya, Pak. Benar. Iya. Jadi kamu ngambil produk apa? Produk ini sih, Pak, lebih ke fashion. Iya, fashion, Pak. Produk fashion ya. Oke. Jadi judulnya perbandingan media sosial Instagram dan TikTok dalam meningkatkan penjualan produk fashion gitu aja ya. Gimana? Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Itu benar? Iya, betul. Oke, baik, baik, baik. Sip. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Ayita, Najwa, dan Nurul. Kita lanjutkan nanti berikutnya ya. Jadi ini lumayan cukup rumit juga sih nanti. Ntar kamu ngebandingin ini cukup lumayan asik sih gitu ya. Tapi bisa lah. Gak ada yang nggak bisa. Pasti bisa ya. Oke. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih semuanya. Oke, kita masuk ke kelompok berikutnya. Kelompok Novenus, Sudono, sama Muhammad Adam. Silakan. Novenus, Sudono, Muhammad Adam, ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Oke. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, malam ini saya akan membawakan penelitian mengenai QRIS terhadap UMKM.
yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik teman-teman, untuk QRIS terhadap UMKM ini, QRIS artinya Quick Response Kode Indonesia Standar. Pemahaman QRIS dan UMKM adalah sistem pembayaran digital berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. QRIS memungkinkan transaksi non-tunai menggunakan berbagai aplikasi pembayaran dengan standar QR. UMKM di Indonesia memiliki peran besar dalam perekonomian dan pengadopsian teknologi seperti QRIS dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi dan akses ke pasar yang lebih luas. Oke, manfaat QRIS untuk UMKM yaitu kemudahan transaksi. QRIS memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital dengan satu QR Code. Ini mempercepat dan mempermudah proses transaksi, efisiensi biaya dan waktu, mengurangi biaya administrasi. Terkait dengan penggunaan uang tunai, misalnya biaya penarikan uang dari ATM, serta menghemat waktu bagi pelaku UMKM dan pelanggan. Meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar, pembayaran digital memberi kesempatan kepada UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama dari kalangan generasi milenial dan Gen Z yang lebih suka menggunakan pembayaran digital. Transparansi dan keamanan transaksi digital yang tercatat dengan jelas memberikan transparansi dengan mengurangi risiko kebocoran keuangan atau penipuan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sudono Halim. Oke, selanjutnya pelaku UMKM, terutama yang masih kategori mikro dan kecil ya, mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi dan sistem pembayaran digital. Lalu akses terhadap teknologi beberapa UMKM di daerah terpencil atau dengan akses terbatas terdapat teknologi mengalami kesulitan mengimplementasikan QRIS. QRIS ini dirancang untuk menelusuri biaya, adanya biaya terkait dengan penerapan sistem pembayaran digital, seperti biaya pendaftaran dan perangkat yang diperlukan. Lalu pengaruhnya QRIS terhadap perkembangan UMKM. Penelitian dapat menggali bagaimana peneliti mengubah cara UMKM menjalankan usaha, seperti mengelola keuangan, hubungan dengan pelanggan, dan strategi pemasaran. Beberapa penelitian mungkin fokus pada seberapa besar pengaruh QRIS terhadap peningkatan omset UMKM beralih ke sistem pembayaran digital. QRIS memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap UMKM. Selanjutnya dilanjutkan oleh Novenus Albert. Ya, silakan. Sudah? Sudah? Pak, dilanjutin lagi, Pak. Yang satunya udah ada nih. Sudah.
Rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian. Mungkin ada rekomendasi kebijakan untuk mendukung adopsi QRIS oleh lebih banyak UMKM. Seperti pelatihan literasi digital, pemberian insentif untuk implementasi teknologi, atau penyediaan infrastruktur yang memadai di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau. Penelitian semacam ini dapat memberi wawasan yang sangat berharga bagi pihak pemerintah, lembaga keuangan, maupun pelaku UMKM dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Presentasi ini dari kelompok saya, Muhammad Adam, Sudono Halim, dan Novenus Albert. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dan tim. Jadi intinya adalah kamu bagaimana sih manfaat QRIS ini dalam membantu pembayaran pada UMKM, betul nggak? Betul, Pak. Oke, berarti nanti judulnya adalah pemanfaatan QRIS dalam membantu pembayaran pada UMKM. Jadi nanti kamu harus teliti tuh, cari teori-teori tentang ini, ya. Iya, Pak. Gimana? Judulnya apa? Pemanfaatan QRIS dalam membantu pembayaran pada UMKM. Jadi nanti kamu ambil salah satu atau dua UMKM. Nah, nanti gimana sih pemanfaatannya? Apakah QRIS ini bisa berguna nggak nantinya dalam membantu pembayaran? Apakah suka dengan menggunakan uang cash ketimbang pakai QRIS? Nah, itu kamu lakukan riset tentang itu ya. Oke, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kita masuk ke kelompok yang terakhir, Farhan, Adinda, Wina, dan Angel. Silakan. Oke. Selamat malam Pak Ferry dan teman-teman semua. Saya dari kelompok yang mengambil konsep penelitian pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian di e-commerce. Kenapa saya mengambil konsep ini? Sorry, judulnya apa? Pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian di e-commerce. Produknya kosmetik. Pengaruh online customer review. Pengaruh online customer review. Yes. Terhadap keputusan Terhadap pembelian. keputusan pembelian di e-commerce. Terhadap pada produknya produk customer, Pak. Ya. Pada produknya produk customer. Ya. Produk customer, produk kosmetik. Ya. Terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik G2G di e-commerce. Produk kosmetik ya. Iya. G2G di e-commerce. Aplikasinya Shopee, Pak. Shopee. Iya. Oke, silakan. Oke, jadi konsep penelitiannya yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ulasan pelanggan terhadap keputusan pembelian. Karena di era digital, ulasan dan penilaian pelanggan telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan pemilihan produk bagi konsumen. Manfaatnya yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh ulasan pelanggan terhadap keputusan pembelian dan mengetahui bagaimana ulasan pelanggan mempengaruhi keputusan pembelian. Seperti itu, Pak, kurang lebih.
Yang lain boleh dijelasin tolong. Jadi fokusnya ada customer review ya. Betul, Pak. Jadi ini nanti kamu ngolah berdasarkan Kenapa, Pak? betul ya. Kenapa? Mengolah datanya berdasarkan dari jawaban konsumen. Iya, Pak. Jadi Bukan nanti bukan kuesioner ya, tapi jawaban konsumen ya. Review customer. review, betul. Berapa bintang gitu kan? Mm-mm. Jadi nanti seberapa besar sih pengaruhnya terhadap ulasan-ulasan yang ada, misalnya produk G2G-nya nanti kan orang beli, terus nanti kan ada reviewnya tuh di bawah pembeliannya itu. Nah, nanti kita lihat seberapa ngaruhnya gitu loh terhadap keputusan pembeliannya. Oke, jadi artinya gini, kalau misalnya orang semakin banyak lihat review itu, maka apakah pembeliannya akan meningkat atau tidak gitu kan? Jadi Iya. kan Jadi seberapa bagusnya ulasan, misalnya apa aspek apa aja yang dilihat dari si customer yang mau beli produk tersebut gitu. Nanti oke, kan banyak ulasannya, misalnya tentang tentang ketepatan produknya, tentang fungsionalnya gitu, yang kayak gitu-gitu. ini sangat boleh ya. Jadi kamu sering belanja di Shopee atau gimana? Kenapa, Pak? Dia sering belanja di Shopee ya? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini boleh jadi bahan penelitian bagus sekali. Jadi nanti eh, baca review customernya itu harus benar-benar detail dan teliti ya. Iya, Oke. Pak. Jadi harus hati-hati. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Oke, guys, terima kasih semua hari ini. Jadi nanti teman-teman kelanjutannya adalah mencari data, ya, mencari teori, mencari data. Oke, nanti minggu depan kita akan masuk. Saya akan ajarkan bagaimana data dan bagaimana cara kamu melakukan observasi dan wawancara serta studi pustakanya. Ya, itu minggu depan kita akan lakukan itu. Tugasnya itu nanti adalah menyusun kalau pakai kuesioner, menyusun kuesioner, menyusun wawancara, ya. Jadi benar-benar kita lakukan 100% riset di sini, ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi minggu depan kita akan masuk kelas ya. Kita tidak ada istilahnya, tidak ada ujian, tidak ada UTS, langsung ke UAS, ya. Itu aja. Untuk Nurul hadir nggak, Nurul? Nurul hadir nggak? Soalnya tinggal satu nih. Nurul tadi hadir, Pak, ikut presentasi juga. Oh, Nurul ikut presentasi ya? Oke, oke. Ya sudah. Mungkin saya rasa cukup ya kuliah kita hari ini ya. Ya, baik. Oke, selamat semuanya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan karena cuaca juga kurang bagus, terlalu ekstrim. Ya. Iya, Pak, salju. Nah, semangat Baik, terus. Pak. Ya, semangat terus kuliahnya ya teman-teman ya. Iya, Pak. Selamat malam semua. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Bang Farhan ganteng banget sih.